Ya Ustaz, bagaimana menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, sederhananya iyyaka na'bud ya. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebenarnya dalam aturan bahasa Arab ada istilah juga SPO, yaitu subjek, predikat, objek ya. Dan objek selalu terakhir. Biasanya predikat baru apa? Objek ya. Saya makan buah misalnya. Saya subjek, makan predikat, objek ada buah. Buah adalah objek. Dan dalam bahasa Arab juga demikian. Predikat selalu mendahului apa? Objek. Namun tatkala objek didahulukan, maka ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Jadi na'budu artinya kami menyembah. Ka artinya engkau. Seharusnya kita berkata na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka. Sama. Wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tatkala objek ka-nya didahulukan, jadi kami menyembah engkau, engkau-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud. Harusnya na'buduka. Na'budu predikat sama subjek, ka adalah apa? Objek. Tapi sekarang ka-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud. Objek dahulu baru disebutkan subjek dan predikat. Dan dalam bahasa Arab ini artinya ada faedah hanya. Oleh karenanya iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Berbeda tatkala kita mengatakan iyyaka na'buduka, kami menyembah engkau. Bisa jadi kami menyembah yang lain. Kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang musyrikin, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka. Allah dahulukan objek hanya, yang artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan ya. Menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menerapkan ayat ini, maka dia akan bebas dari riya, dari syirik, dan akan bebas dari ujub. Kenapa? Dia tahu hanya kepada Allah saja dia boleh beribadah. Hanya kepada Allah dia arahkan ibadahnya. Maka dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, ya, dia tidak peduli. Karena menurut dia yang penting Allah yang memuji. Karena ibadah dia semata-mata hanya untuk Allah. Demikian juga dia akan lolos dari penyakit ujub. Karena dia tahu, iyyaka nasta'in, hanya Allah semata-mata yang menolongnya. Dia tidak mengatakan karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak pengalaman. Kalau orang lupa, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, dia akan kurang bersyukur. Padahal apakah dia lupa? Kecerdasan dia juga dari Allah. Pengalaman dia juga dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberhasilan dia juga semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.